Shalom teman-teman, hari ini kita merenungkan 3 ayat yang sangat kuat. 1 Yohanes 4 ayat 8, Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Lalu, Roma 12 ayat 10, Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara, dan saling mendahului dalam memberi hormat. Kemudian, Yohanes 15 ayat 13, Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kalau dirangkum dalam satu kalimat sederhana, kasih itu bukan sekedar perasaan. Kasih adalah bukti bahwa kita mengenal Allah. Yuk kita renungkan. 1. Allah adalah kasih. Dalam 1 Yohanes 4 ayat 8, Rasul Yohanes tidak berkata, Allah punya kasih, tapi dia berkata, Allah adalah kasih. Artinya, kasih bukan cuma sifat Tuhan, kasih adalah identitasnya. Dalam bahasa Yunani, ada beberapa jenis kasih. Yang dipakai di ayat ini adalah agape. Apa itu agape? Agape adalah kasih tanpa syarat. Kasih yang tetap memberi walaupun tidak dibalas. Kasih yang tetap setia walaupun disakiti. Analogi sederhananya begini. Bayangkan matahari. Matahari tetap bersinar walaupun ada orang yang tidak peduli. Matahari tetap memberi cahaya bahkan kepada orang yang tidak bersyukur. Begitulah kasih agape. Kasih ini tidak bergantung pada suasana hati, tidak bergantung pada apakah orang itu pantas atau tidak. Dan di dalam iman Kristen, kasih agape ini terlihat paling jelas dalam pengorbanan Yesus, seperti yang dikatakan dalam Yohanes 15 ayat 13. 2. Kasih yang berkorban. Yohanes 15 ayat 13. Yesus berkata, "Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya." Ini puncak dari agape. Kasih sejati selalu mengandung pengorbanan. Bukan berarti kita harus mati untuk orang lain, tapi kasih selalu membuat kita rela. Rela mengalah, rela mendengar, rela memaafkan, rela membantu walaupun capek. Analogi sederhana. Bayangkan seorang ibu yang bangun tengah malam karena anaknya sakit. Dia lelah, tapi tetap bangun. Itu kasih. Atau seorang teman yang tetap menemani kita saat kita lagi terpuruk. Itu kasih. Kasih sejati bukan soal kata-kata manis. Kasih sejati terlihat saat ada harga yang harus dibayar. 3. Kasih sebagai saudara. Roma 12 ayat 10 sampai Pilia dan Storge. Paulus dalam Roma 12 ayat 10 berkata, "Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat." Di sini muncul 2 jenis kasih yang lain. Pilia, kasih persahabatan, kasih antara sahabat, kasih yang membuat kita peduli, setia, dan saling menguatkan. Storge, kasih keluarga, kasih alami antara orang tua dan anak, antar saudara. Paulus ingin supaya jemaat hidup seperti keluarga, bukan saling menjatuhkan, tapi saling menghormati. Perhatikan kalimatnya, saling mendahului dalam memberi hormat. Artinya bukan tunggu dihormati dulu, tapi kita yang mulai. Analogi sederhana. Dalam antrean, semua orang ingin duluan, tapi kasih berkata, "Silakan kamu dulu." Kasih itu rendah hati. 4. Lalu bagaimana dengan eros? Ada satu jenis kasih lagi dalam bahasa Yunani, eros. Eros adalah kasih yang berhubungan dengan ketertarikan, romantis, pernikahan. Ini juga bagian dari kehidupan manusia. Tuhan menciptakan ketertarikan itu.
tapi eros harus dibangun di atas agape. Kalau hanya eros tanpa agape, hasilnya cinta mudah pudar. Kalau eros dibangun di atas agape, hasilnya cinta jadi setia dan dewasa. Itulah sebabnya kasih tanpa syarat menjadi fondasi semua jenis kasih lainnya. 5. Kasih itu bukti kita mengenal Allah. Balik ke ayat pertama. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah. Ini tegas sekali. Bukan soal seberapa sering kita ke gereja, bukan soal seberapa hafal ayat, tapi apakah hidup kita memancarkan kasih? Kasih itu seperti aroma parfum. Kalau kita dekat dengan sumber kasih, yaitu Allah, maka hidup kita akan berbau kasih juga. Orang akan merasakannya. 6. Aplikasi praktis. Untuk anak-anak, kasih itu mau berbagi mainan. Untuk remaja, kasih itu tidak ikut membuli teman. Kasih itu menjaga perkataan. Untuk orang dewasa, kasih itu sabar dalam keluarga. Kasih itu tidak cepat marah. Kasih bukan teori. Kasih adalah tindakan kecil setiap hari. Penutup. Teman-teman, kasih agape mengajarkan kita memberi tanpa syarat. Kasih philia mengajarkan kita setia sebagai sahabat. Kasih storge mengajarkan kita hangat sebagai keluarga. Dan eros menjadi indah ketika dibangun di atas kasih yang benar. Semua ini menunjuk pada satu kebenaran. Allah adalah kasih. Dan ketika kita mengasihi, dunia bisa melihat siapa Allah itu melalui hidup kita. Mari kita jadi orang yang dikenal bukan karena kepintaran saja, bukan karena jabatan saja, tetapi karena kasih. Karena pada akhirnya, orang mungkin lupa kata-kata kita. Orang mungkin lupa prestasi kita. Tapi orang tidak akan lupa bagaimana kita memperlakukan mereka. Yuk berdoa. Tuhan, ajarkan kepada kami bagaimana pemahaman-Mu dan melakukan kasih dalam hidup kami, agar kami selalu hidup dalam kasih-Mu. Bukan karena kami ingin mengasihi, tapi karena Engkau lebih dulu mengasihi kami. Dalam nama-Mu kami berdoa. Amin.